Kita akan memulai ibadah pujian dan penyembahan. Di awal tahun ini kita awali dengan kita memuji, menyembah. Biarlah hari-hari ke depan keintiman tetap terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Kerinduan kami Bapa ingin senantiasa ada di dalam hadirat-Mu. Biarkan hidup kami tenggelam di dalamnya dan berkaryalah atas kehidupan kami. Sore hari ini urapi setiap kami, jamah setiap kami Bapa. Biar kasih-Mu mengalir bagi kami, karena hadirat-Mu membuat kami berkemenangan di dalam Engkau. Hadirat-Mu memberi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau tenggelam di dalamnya. Nyatakan kasih dan kemurahan-Mu, bahkan kuasa-Mu yang besar di tengah-tengah penyembahan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Allah yang baik, Allah yang dahsyat bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan. Yes, Jesus. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu,
Rasakan
bersama. Ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan melimpah di tempat ini Bapa. Ya Tuhan,
bahwa Engkau Allah yang hebat melakukan perkara besar di tahun ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, apa kabar hari ini? Baik. Ibadah paruh minggu kita. Ya. Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, memang ketika kita ada di dalam ibadah, apakah itu doa, apakah itu ibadah komsel, apakah itu ibadah pujian penyembahan, apakah itu ibadah raya minggu pertama atau kedua, segala sesuatu memang kita pasti bayar harga. Waktu, tenaga, tidak sedikit biaya yang saudara keluarkan untuk datang ke tempat ini, meninggalkan pekerjaan dan mencari Tuhan. Percayalah, Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan aku tambahkan. Terjemahan lain berkata, usahakanlah Allah itu memerintah di dalam kehidupanmu, maka yang lainnya Tuhan akan tambah-tambahkan. Amin. Nah, hari ini saya rindu untuk membagikan sebuah kebenaran bahwa kita punya gerbong yang namanya gerbong hujan awal dan hujan akhir. Yang tahun ini ada suatu pewahyuan dan kita sudah mengerti apa yang harus kita lakukan. Dan apa hal yang harus kita lakukan ketika kita memohon kemurahan Tuhan supaya Tuhan mencurahkan hujan awal dan hujan akhir. Memang kita berbicara juga tentang bagaimana hujan itu turun untuk menumbuhkan, untuk menyuburkan ladang-ladang daripada gandum, berbicara ekonomi. Tuhan juga berbicara juga untuk menyuburkan kebun anggur, berbicara tentang pemulihan. Tuhan juga menyuburkan pohon zaitun untuk berbicara tentang bagaimana kita itu diurapi Tuhan. Segala sesuatu, ladang ini juga berbicara bahwa di tahun ini akan ada penuaian jiwa-jiwa. Untuk itu saudara sedang dipersiapkan di dalam hal menjadi alatnya secara kompleks, secara keseluruhan. Tidak bisa satu bagian saudara menang, satu bagian saudara kalah. Tidak bisa lagi berbicara bahwa tangan kita tidak mengalami kelumpuhan, tetapi kaki kita mengalami kelumpuhan. Artinya saudara pun juga tidak bisa berjalan. Tuhan mau segar, sehat, kuat daripada semua anggota tubuhmu. Apakah itu matamu sehat, apakah telingamu sehat, apakah perkataanmu itu sehat, apakah itu pikiran kepala itu pikiran itu sehat, apakah di organ-organ dalam yaitu mungkin jantung, mungkin hati, mungkin paru-paru. Hati juga berbicara tentang bagaimana hati ini adalah tempatnya Tuhan berbicara. Hati juga berbicara supaya kita mengalami pemulihan. Sebab Kolose 3 ini akan mendapatkan sebuah pewahyuan dan pengertian bagi kita. Mari kita buka Kolose pasal 3 ayat 12. Bagus sekali ini ayat, saya memulainya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Saudara adalah orang-orang pilihan, katakan amin. Kalau saudara dipilih, berarti saudara harus masuk dalam rencananya untuk apa? Dikuduskan. Ya. Terus, dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Kalau saudara dikuduskan, kalau saudara dikasihinya, berarti ada timbal balik yang harus saudara wujudkan, bukan hanya kepada Allah Bapa, tetapi kompleks kepada sesama.
Maka dikatakan di sini, ya, firman Tuhan berkata, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya. Ya. Saudara lihat, oke. Di dalam terjemahan lain pun dikatakan saudara adalah umat Allah. Allah mengasihi kalian dan memilih kalian untuk menjadi miliknya yang khusus. Jadi tidak bisa begini. Kamu kalau mau dipakai Tuhan harus seperti Pak Pendeta, harus seperti Bu Pendeta, harus seperti saya, harus seperti orang-orang yang dipakai Tuhan yang banyak beredar yang saudara dengar. Masing-masing itu ada pemakaian khusus buat kita. Ada sebagai pendoa, ada sebagai guru, ada sebagai gembala, ada sebagai macam pemakaian Tuhan. Dikatakan, itulah sebabnya kalian harus menunjukkan. Kalau saudara dipakai khusus untuk kemuliaannya, berarti Tuhan minta saudara harus menunjukkan. Bukan menunjukkan wawasan saudara. Bukan menunjukkan pengertian saudara. Tetapi menunjukkan di dalam hati saudara itu harus terpancar keluar. Apa itu? Kerendahan hati, kebaikan hati. Itu harus katanya. Ya, kelemah lembutan dan tahan menderita. Wow. Saudara dipakai khusus itu proses tahan menderita itu terkadang padang gurun saudara lewati, saudara hadapi. Tujuannya apa? Bisa enggak di situ saudara belajar. Terkadang kita mengalami yang namanya perobekan daging. Tidak enak kalau daging itu dirobek. Hal-hal saudara dipersempit. Hal-hal saudara ini tidak boleh, itu tidak boleh. Kenapa? Tujuannya apa? Supaya saudara itu belajar meremukkan hati. Nah, ada banyak orang ketika nanti dipakai Tuhan, muncul lalang. Tumbuh besar, akhirnya tidak bisa dikendalikan. Gandum-gandum yang seharusnya baru tumbuh, ya kamu ini baru anak kemarin sore, kamu tidak ngerti apa-apa, saya cikal bakalnya GPI Huda, gitu misalnya ya. Misal, di sini nggak ada. Artinya apa? Di dalam proses peremukan hati, di dalam penderitaan, muncul yang namanya lemah lembut. Wow, lemah lembut itu bukan pria, jadi lemah lembut bukan. Pengertiannya adalah semua pribadi kita harus bisa lemah lembut, sekalipun kita pria. Seringkali egois kita ini muncul ketika tersentuh atau ketika daging kita dirobek, perasaan kita dirobek. Lemah lembut ini sulit muncul. Ya, nah, saudara belajar karena saudara umat pilihan Allah yang dipakai khusus untuk apa? Untuk menjadi penuai jiwa, untuk menjadi penabur benih. Ya, nah ayat selanjutnya dikatakan 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Halo, ada yang masih kecewa, sakit hati? Saya percaya saudara sudah lulus dari situ. Dan tidak akan melakukan lagi yang namanya akar kepahitan, sudah dicabut. Ya, oke? Kalau ini boleh dicabut. Ya, kalau iman, tantangan, penderitaan, jangan sembarangan cabut-cabut. Ya, karena Tuhan punya tujuan. Supaya apa? Di tengah penderitaan iman muncul. Musa enggak cabut. Cuma minta kasih kemurahan Tuhan. 40 tahun dia lewati, 40 tahun. 70 tahun di dalam pembuangan. Tuhan juga, apakah nabi-nabi itu enggak bisa berdoa minta kemurahan dicabut? Enggak, tetap 70 tahun. Kalau Tuhan berkata mereka mengalami masa 70 tahun penderitaan, tujuannya apa? Untuk mereka diproses supaya rendah hati, lembah lembut, baik hati. Ya, sabar. Ya. Nah, terus supaya kita juga bisa mengampuni.
Baik suami mengampuni istri, istri mengampuni suami, orang tua mengampuni anak-anak, anak-anak mengampuni orang tua dan tetangga kiri kanan, saudara. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Selama kita tidak menggunakan kasih, pemakaian kita tidak akan sempurna. Perhatikan baik-baik. Selama hidupmu tidak melakukan kasih, baik perbuatan dan perkataan, pelayananmu tidak sempurna. Pemakaianmu tidak sempurna. Ini kata firman. Maukah kita di tengah-tengah keluarga kita menebarkan kasih sebagai pengikat antara orang tua dan anak, keluarga lepas keluarga? Kalau tidak, keluarga akan jadi berantakan. Kenapa? Karena kasih tawar. Pertamanya cinta, ampun cintanya luar biasa. Tetapi ketika sudah bertahun-tahun, kasih itu tawar. Maka dikatakan kenakanlah kasih itu sebagai pengikat. Sama seperti di ibadah ini sudah berjalan berapa tahun. Ya, saya berharap jemaat-jemaat yang lama, yang baru, ikat mereka dengan kasih. Tidak ada lagi berkata saya lama dan saya baru. Saya dipakai dan saya tidak dipakai. Kamu kaya, saya miskin. Tidak bisa begitu. Ya, kenakanlah pengikat. Apa pengikatnya? 2, 3. Kasih. Oke. Terus dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Oh, hebat. Memerintah di dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Untuk itu kita dipanggil menjadi umat pilihan, dipakai secara khusus. Ada yang jadi WL, ada yang jadi pemain musik, ada yang jadi ansar, ada yang jadi pendoa, ada yang menjadi pemberita firman. Saudara lihat, pemakaian khusus itu saudara digunakan, dipakai oleh Tuhan. Saudara diberkati tahun ini. Hujan awal dan akhir akan terjadi. Tetapi yang Tuhan mau adalah dalam hidupmu adalah damai sejahtera Kristus itu memerintah. Kalau saudara tidak pelihara damai sejahtera, orang lain tidak akan berubah. Sekencang apapun bahasa roh saudara, doa syafaat saudara, sekencang apapun. Pemakaian saudara. Saudara mungkin turun naik surga, ya puji Tuhan. Saya senang kalau saudara dipakai itu. Kalau saudara umpamanya dipakai dalam hal mukjizat kesembuhan, puji Tuhan. Tetapi kalau firman ini berkata, kalau saudara dipanggil tidak membawa damai sejahtera, berarti saudara membawa batu sandungan. Saya mau jemaat Tuhan di tempat ini, setiap engkau berkomunitas, berkomunikasi, berdoa, menyeringkan firman Tuhan. Kalau engkau memberitakan firman, mari paling pertama hati ini harus damai sejahtera. Jaga. Kalau sudah damai sejahtera, maka kasih itu akan terpancar. Tapi kalau diisi hati enggak ada damai sejahtera, maka apa yang terjadi? Firman-Nya diputar-putar. Oh, ini untuk dia. Ini untuk dia. Ini untuk dia. Tetapi kalau damai sejahtera itu ada, maka saudara akan berkata, firman itu untuk saya. Amin. Nah, saudara lihat. Hendaklah perkataan Kristus. Nah, ini dalam terjemahan lainnya, saya senang. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian
nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Artinya hatimu itu harus pulih. Makanya kalau umpamanya menegur seseorang, mau menasihatin orang lain, jangan disusupin gosip. Jangan disusupin dengan lalang. Lalang artinya dia tuh memang gak berubah, dia itu memang gak beres, dia itu memang begitu dari tahun-tahun. Belajar ketika saudara melayani, senangkan hatimu untuk memuji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Jadi ketika ada orang sakit, saudara berikan obat kepada dia. Obat pun juga yang saudara terima. Bukan sekedar kita, tetapi mereka. Hatimu gembira, orang lain akan gembira. Kalau hatimu mengalami luka, saudara akan mentransferkan hati yang luka kepada orang lain, dan orang lain juga ikut terluka. Maka dikatakan dalam ayat ini, hendaklah ajaran-ajaran Kristus yang penuh berkat meresap dalam hatimu. Jadi betul-betul masuk sampai ke dalaman. Supaya apa? Hendaklah kalian saling mengajar dan saling memberi nasihat sebijaksana mungkin. Saudara menasihatkan orang, memberitakan firman kepada orang lain. Coba cek. Kata-kata kita tajam, menyentuh, melukai, atau memang ada keinginan supaya apa? Memang kamu berdosa. Yesus di atas kayu salib. Yang di sebelah kanan hanya berkata, Tuhan ingat-ingatlah akan aku. Itu pendosa. Hari itu juga. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Itu kasih karunia. Yesus saja bisa melakukan hal itu. Kenapa kita tidak bisa untuk melepaskan pengampunan kepada orang lain? Untuk melepaskan pengampunan dengan orang-orang terdekat kita, suami, istri, dan sebagainya. Dan ketika saudara menasihati, ketika saudara mendegur, mengajar, ayat ini berkata, sebijaksana mungkin. Jangan berkata bilang kamu itu bodoh. Kamu itu enggak bisa. Kamu itu enggak mampu. Kamu itu miskin. Kamu itu memang gak bisa dipakai Tuhan. Kamu itu memang gak bisa berdoa. Coba lihat. Mana A, mana B, mana C. Gak jelas doanya. Coba lihat. Kata-kata intimidasi buat pribadimu. Itu orang itu gak bijaksana. Saya mau kasih contoh. Ketika ada orang. Itu apa namanya? Dipakai Tuhan di dalam hal nubuatan, dipakai Tuhan di dalam hal pernyataan Tuhan. Karena kecewa, karena marah dengan seseorang, maka dia sampaikan dengan sesuai perasaannya. Hati-hati. Firman Tuhan berkata, yang tertulis, yang terucapkan tidak boleh menambah dan mengurangi. Kalau kita menambah dan kurangi, berarti kita akan tanggung jawab sama Tuhan. Makanya saya selalu berkata, kalau hatimu damai sejahtera, kalau hatimu itu dipulihkan, sampaikan pesan Tuhan. Tapi kalau hatimu belum ada damai sejahtera, jangan. Karena apa? Karena rawan terkontaminasi. Saya mau ketika saudara dipakai Tuhan, jaga hatimu. Amin. Dan puji-pujian, ucapan syukur di dalam hatimu. 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kenakan itu semua. Saya rindu damai sejahtera yang dipulihkan dalam kehidupan kita. Dan saya rindu antara damai sejahtera dengan kasih ini harus berjalan bersamaan. Maka kata kasih, hukum kasih. 1 Korintus 13 ayat 1. Ya, kita akan bicara tentang Kolose dan 1 Korintus saja. 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat
dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat ini berkata, sekalipun saya mempunyai karunia untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain dan mempelajarinya lebih dahulu atau pandai berbicara dalam setiap bahasa manusia ataupun bahasa malaikat sekalipun. Tapi kalau saya tidak punya kasih, saya hanyalah bagaikan tong kosong yang nyaring bunyinya. Artinya begini, seberapa hebat engkau mengerti firman Tuhan, seberapa kencang doa syafaatmu, seberapa kencang bahasa rohmu, bahasa apapun, pengertian Alkitab, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Indonesia sehari-hari, firman Allah yang hidup, hebat engkau kupas. Tapi kalau kasih itu tidak ada, kita dikatakan seperti gong, tong kosong yang nyaring bunyinya. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kriteria dari 1 sampai 4. Pengetahuan hebat yang kau dapati, tapi kita masih membenci atau mengeluarkan kata-kata yang tidak bijaksana. Itu pelayanannya seperti tong kosong nyaring bunyinya. Berarti kasih ini pengikat. Bukan seberapa besar pemakaiannya, tetapi seberapa besar kasihnya itu nampak keluar dari hatinya. Kalau saudara lakukan ini, maka saudara mempertanggungjawabkan pemakaian Tuhan. Tuhan judulnya hari ini adalah Tuhan ingin memakai setiap kita. Tetapi saudara harus menunjukkan damai sejahtera, hati yang penuh dengan damai sejahtera. Harus menunjukkan kasih. Pemakaian bukan tidak boleh. Pemakaian itu hebat luar biasa. Tetapi Tuhan mengutamakan dulu karakter, baru karisma. Kalau karakter terbentuk, maka karisma saudara akan dibawa ke puncak. Ketika saudara dipakai lebih hebat lagi dari Pak Gembala, puji Tuhan. Karakter yang mempertahankan. Apa karakter itu? Tidak sombong, rendah hati, berkata-kata bijaksana, mengikat satu sama lain dengan kasih persaudaraan, bukan kasih yang tanda kutip punya kepentingan yang lain. Untuk apa? Untuk supaya saya ditinggikan. Berarti kalau kita mau ditinggikan, sama artinya kita seperti lalang, ziza, saya lupa bahasa Yunaninya. Seperti lalang yang menyerupai gandum. Betul ya? Pelajaran kemarin ya. Nah, kalau saudara ingin pengertian tentang lalang dan gandum, dengar khotbah yang kemarin saja. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang menyembahnya. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih
Kami ingin merasakan kasih-Mu. Ku rasakan Kami percaya Bapa, kuasa-Mu Tuhan. kuasa-Mu nyata di tempat ini Bapa. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
Rabaya Sakata. Haleluya. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Curahkan malam hari ini ya Bapa. Curahkan ya Tuhan. Curahkan ya Bapa. Curahkan Tuhan. Saudara bangkit berdiri. Mari kita menyatakan, Tuhan, malam hari ini curahkannya Tuhan, curahkannya Bapa. Kita Rabaya Sakatakan Rabaya. Curahkan kuasa-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kaki-Mu, curahkan damai sejahtera-Mu. Kita Rabaya Sakatakan. Mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Dengan imanmu, saudara umat pilihan, engkau sudah dipanggil Tuhan dari kehidupan lamamu. Engkau sudah dibentuk sekian tahun di tempat ini. Tuhan punya perhatian khusus bagi pribadimu. Semua Tuhan akan pakai sesuai kasih karunia masing-masing. Persiapkan dirimu, persiapkan hatimu. Mari engkau pelihara hatimu dengan damai sejahtera. Nyatakan kasih itu keluar dari pribadimu. Maka engkau akan menjadi alat Tuhan untuk hormat dan kemuliaan. Pakai kami, pakai keluarga kami, pakai anak-anak kami, pakai hidup kami. Berkati kami, berkati dengan pemakaian kami Tuhan. Nyatakan, ketika kami fokus dengan kerajaan-Mu, maka engkau akan tambahkan apapun yang kami kerjakan di muka bumi. Engkau akan lipat gandakan. Engkau akan pakai kami, diberkati untuk menjadi berkah, untuk menjadi berkah, untuk mentransferkan kasih, untuk berbagi. Terima kasih Bapa. Pakai semua anak muda, pakai orang-orang tua, pakai semua mereka. Mereka ada di dalam penundukan diri. Mereka akan dipersiapkan pengajaran di tempat ini Tuhan. Kinalah Rabaya Sakatakala. Diberkatilah jemaat-Mu. Malam hari ini Engkau akan memakai dia. Hamba berdoa ketika mereka menjadi pribadi yang bijaksana, mereka memelihara damai sejahtera, maka hamba berdoa, Engkau Tuhan berkati mereka semua. Pakai mereka dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Rabaya Sakatakala, Rabaya Sakata. Inilah kami umat-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ketika kasih transfer kepada pribadi kami. Oh haleluya. Kemenangan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
ada di dalam diri kami yang akan menolong kami untuk setiap kelemahan-kelemahan kami, sehingga kami boleh menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tidak ada di antara kami ya Tuhan yang mengalami kelemahan, tetapi biarlah setiap hari Roh yang kudus, Roh yang dahsyat, Roh yang tidak terbatas memberikan kekuatan bagi setiap kami, mengadakan pembaharuan bagi hidup kami, mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kami. Karena kami tahu Roh-Mu tidak terbatas, Roh-Mu dahsyat, Roh-Mu luar biasa Tuhan. Pemulihan akan terjadi bagi setiap kami Bapa. Katakan Jesus kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya Tuhan, jamaah-Mu terjadi bagi setiap kami. Kami percaya malam hari ini Tuhan, malam pemulihan bagi setiap kami, malam pembaharuan bagi setiap kami. Karena kami tahu Roh yang tidak terbatas ada di dalam kehidupan kami, memberi pertolongan, memberi kekuatan, memberi damai sejahtera, memberi kasih yang besar bagi setiap kami Tuhan. Itu sebabnya mari Bapa, lawat setiap umat-Mu yang ada, bahkan setiap yang mendengar dan menonton ya Tuhan, penyembahan dan pujian malam hari ini. Lawat mereka, pulihkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, bahkan yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Mari Bapa, tangan yang penuh kuasa menjangkau setiap umat-Mu, memberi jawaban demi jawaban, sehingga sukacita besar terjadi bagi setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus, Roh yang tidak terbatas menguasai kehidupan setiap umat-Mu, sehingga umat-Mu tidak mengalami sebuah kelemahan dan kelemahan, tetapi hidup mereka diperbaharui terus. Oh Tuhan, terus menerus akan mengalami pembaharuan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami menikmati penyembahan ini Bapa. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati kehadiran Engkau, dan sukacita besar ada di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya ya Tuhan, hadirat-Mu yang mengerjakan segala sesuatunya bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah ya Tuhan hingga akhirnya. Jangan berhenti sampai di sini, tetapi teruslah berkarya bagi hidup kami, sampai kemenangan yang sempurna terjadi bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu malam hari ini. Mari saudara, kita naikkan ucapan syukur saat ini. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Terimalah berkat Bapa Sorgawi, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah ladang-ladangmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan akan selalu menuntunnya. Engkau diberkati di bumi, engkau pun juga tercatat di sorga. Sehingga Tuhan ketika datang kedua kali menjemput kita semua yang setia. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.